Bab 7296. Ketika Charlie, Claire, Elaine Ma, dan Jacob datang ke restoran Prancis di pulau itu untuk sarapan, beberapa pelayan yang menunggu di sana mengingatkan setiap tamu yang datang dan memberi tahu mereka. Tuan dan Nyonya yang terhormat, ada pesta gratis di restoran hotel dengan pemandangan laut malam ini. Anda dan keluarga dipersilakan untuk hadir. Ketua grup kami, Ten Bernard Elno dan istrinya, telah mengundang penyanyi terkenal Tawana Sweet untuk menghadiri pesta tersebut. Elaine Ma di samping berseru, "Oh, Tawana itu benar-benar ada di sini." Pengurus rumah tangga Hani mengangguk dan berkata, "Ya, Nona Ma, Nona Sweet sudah mendarat di pulau ini pagi ini. Jika Anda penggemarnya, Anda harus datang ke pestanya di malam hari. Kemudian Anda akan berkesempatan untuk berfoto dengannya dan meminta tanda tangannya." Elaine Ma mendengus dengan ekspresi angkuh di wajahnya, menepuk Charlie di sampingnya dan berkata dengan bangga, "Tawana itu datang ke Tiongkok untuk mengadakan begitu banyak konser beberapa waktu lalu. Menantu laki-laki saya adalah direktur Feng Shui yang diundang secara khusus olehnya. Anda kembali dan beritahu dia bahwa Tuan Wade juga ada di pulau ini tahun ini, dan minta dia untuk datang berkunjung saat dia senggang." Hani tertegun dan bertanya dengan heran, "Bu Ma, apakah semua yang ibu katakan itu benar?" "Tentu saja," Elaine Ma berkata dengan sangat bangga, "menantu laki-laki saya bukanlah seseorang yang dapat diundang oleh siapapun. Terakhir kali saya pergi menjadi direktur Feng Shui-nya, itu karena sikapnya yang tulus sehingga saya memberinya wajah." Claire berkata dengan canggung saat ini, "Bu, tolong jangan bicara omong kosong di luar. Akan buruk jika sampai keluar." Elaine Ma tidak yakin, "Lihatlah apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin aku berbicara omong kosong? Kata-kata yang aku katakan bukanlah situasi yang sebenarnya." Claire berkata dengan wajah muram yang jarang terlihat, "Bu, meskipun itu adalah situasi yang sebenarnya, tidak perlu dipublikasikan di mana-mana, kan? Tidak bisakah kita bersikap rendah hati? Kita di sini hanya untuk berlibur dan akan kembali dalam beberapa hari." Elaine Ma melihat ekspresi tidak senang Claire. Putrinya tampaknya jarang mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Bukankah sudah menjadi sifatnya untuk suka pamer? Dia telah seperti ini selama bertahun-tahun. Dia seharusnya sudah terbiasa sekarang. Namun, meskipun Elaine Ma biasanya kuat, Claire benar-benar tidak senang, dan dia tidak berani terus menyinggung, jadi dia berkata kepada pengurus rumah tangga Hani, "Apa yang baru saja saya katakan kepada Anda harus dirahasiakan, jangan biarkan orang luar tahu." Hani tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, Bu Ma, saya tidak akan memberi tahu siapapun." Elaine Ma berbalik dan meraih lengan Claire Wilson, lalu berkata dengan nada menyanjung, "Claire, ayo kita pergi ke pesta bersama malam ini. Ibu belum pernah melihat bintang sebesar itu." Claire tidak tahu mengapa, tetapi gambaran Tawana yang mencium prajurit bertopeng dengan penuh gairah di atas panggung terus muncul di benaknya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia berkata, "Bu, jika ibu tertarik, datanglah sendiri. Aku ingin beristirahat dan menenangkan diri di malam hari." Elaine Ma merasa sedikit malu, lalu menatap Jacob lagi, dan berkata dengan nada memerintah, "Kalau begitu kamu ikut denganku malam ini, tetapi kamu tidak boleh punya masalah." Jacob tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa kulakukan? Aku harus ikut bersenang-senang." Setelah itu, dia bertanya lagi pada Charlie, "Menantu laki-laki yang baik, apakah kamu ingin datang malam ini?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Aku ada di kamar bersama Claire, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang." Claire menatap Charlie dan bertanya, "Nona Sweet adalah klien Anda. Kita kebetulan berada di pulau yang sama kali ini. Apakah tidak pantas jika kita tidak bertemu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang tidak pantas tentang ini? Awalnya ini adalah kerja sama sementara. Ketika kerja sama berakhir, kita tidak akan memiliki hubungan kerja sama lagi." Claire mengangguk pelan. Dilihat dari sikap Charlie,
dia tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Tawana, yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Saat ini, Tawana tidak tahu bahwa Charlie yang dipikirkannya ada di pulau itu. Karena dia sudah lama berada di pesawat, dia tidak berselera untuk keluar untuk sarapan, jadi dia berbaring di teras villa untuk berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati pemandangan. Kali ini dia menyewa total 4 villa air, 2 untuk pengawalnya yang menyertainya, 1 lagi untuk orang tuanya, dan yang terakhir untuk dirinya sendiri. Orang tuanya terus bertanya mengapa dia tidak mengajak Trevor. Lagi pula, di mata orang tuanya, hubungan mereka berdua selalu baik, dan Trevor juga merupakan pacar Tawana yang sudah lama. Keluarganya merasa bahwa mereka berdua memiliki peluang besar untuk menikah, tetapi mereka tidak pergi berlibur bersama, yang membuat mereka agak khawatir. Tawana memberitahu mereka bahwa Trevor telah melewatkan banyak pelatihan beberapa waktu lalu dan baru-baru ini menebusnya. Meskipun Tawana benar-benar ingin putus dengan Trevor secara resmi, setelah memikirkannya, dia masih belum dapat mengambil keputusan. Bukan karena dia masih tidak sanggup melepaskan Trevor, tetapi terutama karena keduanya sudah bersama terlalu lama dan tahu banyak informasi negatif satu sama lain. Trevor juga tahu betul bahwa dia jatuh cinta pada Charlie. Tanpa menyebutkan perpisahan, keduanya masih bisa menjaga hubungan mereka secara diam-diam, tetapi begitu perpisahan disebutkan, itu sama saja dengan mencabik-cabik wajah mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, banyak penggemar di seluruh dunia yang sudah menerima hubungan mereka dan merasa bahwa setelah pengalaman cinta yang tak terhitung jumlahnya, Tawana akhirnya bertemu dengan orang yang tepat. Jika dia tiba-tiba putus saat ini, dia pasti akan dipertanyakan oleh penggemar. Jika Trevor menambah panasnya api, dia kemungkinan akan terjebak dalam situasi terjebak secara internal dan eksternal. Namun, manusia adalah hewan yang kompleks. Begitu Anda tidak lagi mencintai orang lain, hubungan yang dipertahankan dengan terpaksa seperti ini akan membuat Anda semakin jijik. Perasaan ini seperti bau berminyak yang tertinggal di tangan Anda setelah makan ayam goreng. Anda sama sekali mengabaikannya saat makan, tetapi malah merasa rasanya sangat enak. Namun setelah Anda selesai makan, merasa kenyang, atau bahkan sudah cukup, saat Anda melihat bau berminyak di tangan Anda akan merasakan mual dan jijik yang tak terlukiskan di hati Anda. Tepat ketika dia merasa bosan, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia tiba di pintu dan melihat melalui lubang intip bahwa orang yang membunyikan bel pintu adalah taipan mewah terkenal Bernard Arnault dan istrinya. Tawana membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan dan Nyonya Elno, lama tidak berjumpa." Bernard Elno berkata sambil tersenyum, "Tavana, aku tidak menyangka kau akan datang jauh-jauh ke Maladewa untuk berlibur. Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, aku bisa membersihkan seluruh pulau untukmu." Istri Bernard Elno mengeluh dalam hatinya, berpikir, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan? Aku bahkan tidak ingin membersihkan pulau itu ketika aku datang ke sini, jadi bagaimana aku bisa membersihkan pulau itu untuk Tawana? Tawana bukan orang bodoh. Tawana tentu saja bukan orang bodoh, tetapi dia juga tidak pintar. Dia tidak menyangka hal ini, dan berkata dengan hormat, "Tuan Elno, Anda sangat sopan. Pulau Anda sudah terkenal sejak lama. Saya sudah lama ingin datang dan merasakannya. Saya malu mengganggu Anda dengan masalah kecil seperti ini. Saya hanya tidak menyangka Anda akan ada di sini. Sungguh kebetulan." Bernard Erno tertawa dan berkata, "Seperti yang sering dikatakan orang Cina, pertemuan adalah takdir. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita harus minum beberapa gelas lagi di pesta malam ini. Apa kata orang Cina? Saat Anda bertemu dengan sahabat karib, 1000 gelas anggur tidaklah cukup." Tawana bertanya dengan heran, Tuan Elno tampaknya sangat tertarik dengan budaya Tiongkok. Istri Bernard Elno mengeluh, dia pernah pergi ke Tiongkok untuk perjalanan bisnis, dan dia merasa jauh lebih baik setelah perjalanan itu. Dia berkata bahwa dia belajar cara mengembangkan pikiran dan karakternya di Tiongkok, dan sejak itu dia menjadi sangat tertarik dengan sejarah Tiongkok.
Tawana berseru, "Wah, kebetulan sekali. Akhir-akhir ini saya sangat terpesona dengan budaya Tiongkok. Saya membawa Cheongsam bersulam sutra untuk liburan ini. Saya sangat menyukainya." Bernard Erno tertawa dan berkata, "Haha, orang-orang hebat berpikir sama. Nona manis sebaiknya mengenakan Cheongsam ke pesta malam ini. Konon, sepertiga tamu di pulau ini berasal dari Tiongkok." Tawana berpikir, karena sepertiga tamu di pulau itu adalah orang Tionghoa, berita bahwa dia pergi ke pulau itu dan mengenakan Cheongsam untuk menghadiri pesta itu pasti akan segera menyebar ke internet Tiongkok. Bukan hanya netizen Tiongkok akan memiliki kesan yang lebih baik tentangnya, tetapi jika Charlie mendengarnya, dia pasti akan mengerti perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu, "Tidak masalah. Aku akan mengenakan Cheongsam ke pesta malam ini." Tawana berpikir, karena sepertiga tamu di pulau itu adalah orang Tionghoa, berita bahwa dia pergi ke pulau itu dan mengenakan Cheongsam untuk menghadiri pesta itu pasti akan segera menyebar ke internet Tiongkok. Bukan hanya netizen Tiongkok akan memiliki kesan yang lebih baik tentangnya, tetapi jika Charlie mendengarnya, dia pasti akan mengerti perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu, "Tidak masalah. Aku akan mengenakan Cheongsam ke pesta malam ini." Bab 7297. Karena kedatangan Tawana, Pulau Kuda Putih yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi ramai. Bahkan di waktu terpanas hari itu, tamu hotel enggan untuk tinggal di kamar mereka dan keluar untuk berjalan-jalan seperti remaja, hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu Tawana. Yang lebih luar biasa lagi, tiba-tiba banyak speedboat yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di sekitar Pulau Baima, baik yang besar maupun yang kecil. Speedboat ini terus berputar-putar di sekitar Pulau Baima, bahkan ada yang ingin masuk ke teluk untuk mendarat di pulau tersebut. Pihak Pulau Baima segera mengirimkan petugas keamanan dan pembantu rumah tangga, serta mengerahkan beberapa speedboat dan kapal pesiar ke pulau tersebut untuk memblokir pintu masuk ke teluk. Ketika Tawana tiba di pulau itu pada pagi hari, banyak wisatawan telah memposting informasi tentang kedatangannya di internet. Maladewa memiliki ratusan pulau liburan, dan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu wisatawan dari seluruh dunia telah datang ke sini. Orang-orang ini memiliki daya beli tertentu. Ketika mereka mendengar bahwa Tawana berada di Maladewa, di Cheval Blanc, banyak orang ingin pergi ke Cheval Blanc untuk melihatnya, dan bahkan ingin mencoba melihat Tawana sendiri. Sekalipun Anda tidak dapat melihat Tawana secara langsung, perjalanan ini akan sangat berharga jika Anda dapat mengambil beberapa foto close-up Pulau White Horse dan mempostingnya di WeChat Moments atau Instagram. Seluruh Pulau Baima merupakan terumbu karang pulau. Bagian utama terumbu karang pulau berbentuk seperti huruf C. Di luar huruf C terdapat lingkaran terumbu karang yang sangat dangkal, yang cocok untuk snorkeling. Akan tetapi, karena terumbu karangnya tajam dan terlalu dangkal dari permukaan air, kapal tidak dapat masuk. Di tengah-tengah terumbu karang pulau yang berbentuk seperti huruf C tersebut, terdapat sebuah alur sedalam beberapa meter yang dapat menampung kapal-kapal berukuran kecil dan sedang. Pulau Baima bereaksi cepat, dengan beberapa kapal menghalangi bukaan berbentuk C tersebut, sehingga kapal pesiar hanya bisa berputar di wilayah laut dalam luar. Deru mesinnya sangat keras, membuat Charlie sedikit kesal. Dia akhirnya keluar untuk menghabiskan liburan, tetapi akhirnya tidur nyenyak. Baru keesokan harinya, dan tempat itu sudah seperti pasar sayur. Karena Tawana tiba-tiba datang ke pulau itu, suasana hati Claire menjadi jauh lebih tertekan. Dia tidak mau meninggalkan kamar dan pergi ke restoran untuk makan siang kecuali jika perlu, karena takut bertemu Tawana. Untungnya, Tawana tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok orang kemanapun dia pergi, jadi dia meminta staf mengantarkan makan siangnya ke villa air untuk menghindari kontak dengan publik. Charlie dan Tawana tidak bertemu Tawana di restoran, tetapi mereka bertemu Hamid dan kedua istrinya. Setelah mereka bertemu, keduanya mengobrol sebentar di pintu. Hamid berkata kepada Charlie, "Saudaraku, setelah menghadiri pesta malam ini, aku akan kembali ke Suriah besok pagi. Kita berdua akhirnya bertemu."
Apakah kamu ingin minum bersama? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak akan menghadiri pesta. Jika kamu ingin minum, ayo kita pergi ke bar pantai setelah pesta malam ini. Baiklah, kata Hamid sambil tersenyum, jika kamu tidak datang ke pesta, aku akan menghubungimu setelah pesta. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba tersenyum misterius dan bertanya pada Charlie, kakak, apakah kamu punya rencana untuk punya bayi saat mengajak istrimu berlibur kali ini? Rencana apa? Charlie sedikit tertegun sejenak dan tidak mengerti arti kalimat ini. Hamid tersenyum, menunjuk perutnya yang membuncit, mengangkat alisnya dan berkata, buatlah bayi, biarkan istrimu hamil dan melahirkan anak. Aku khawatir tidak ada yang akan mewarisi bisnis keluargaku yang kecil. Adikku, kamu memiliki keluarga besar dan bisnis yang besar. Jika kamu tidak melahirkan 10 atau 8 putra, aku khawatir mereka tidak akan dapat mewarisinya. Oh, begitu maksudmu, saudaraku. Charlie tersadar kembali dan tersenyum canggung, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Kami masih dalam tahap awal. Kami belum punya rencana untuk punya anak untuk saat ini. Kita bicarakan nanti saja. Hamid mengangguk, mengacungkan jempol, dan memuji, kakak, pandangan kakak secara keseluruhan memang jauh lebih baik daripada pandanganku. Kemudian, Hamid mendesah dengan ekspresi malu, ini adalah kasus khas nafsu terhadap makanan dan pakaian. Saya terlalu optimis. Hamid merasa malu, dan Charlie juga sedikit malu. Banyak hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan, jadi dia berhenti bicara dan menepuk bahu Hamid, kakak, kembalilah dan bekerja keras. Jika ada pertanyaan, hubungi saya sesegera mungkin. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Baiklah, Hamid mengangguk penuh emosi dan berkata, terima kasih, saudaraku. Charlie dan Claire tidak berencana pergi ke pesta malam itu. Elaine Ma dan Jacob sama-sama sangat tertarik. Setelah mengetahui banyak detail, mereka memutuskan untuk pergi ke sana lebih awal untuk ikut bersenang-senang. Bernard Arnault benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan pengaruh Tawana secara cuma-cuma, jadi ia memberikan undangan yang ramah, dengan harapan Tawana dapat menyanyikan beberapa lagu untuk semua orang di pesta malam ini. Untuk menciptakan suasana mewah bagi para tamu, Seaview Bar menyediakan peralatan pertunjukan yang lengkap. Ada juga band yang bermain secara langsung pada hari kerja. Jika Tawana dapat menyanyikan beberapa lagu terkenalnya di sini, para tamu tidak hanya akan sangat senang, tetapi yang lebih penting, ketika video tersebut diunggah secara daring, video tersebut pasti akan menarik perhatian dan pujian dari para netizen di seluruh dunia. Dengan cara ini, popularitas White Horse Island akan menyebar sekaligus. Selain itu, White Horse Hotel bukanlah satu-satunya. Hotel ini memiliki toko yang dioperasikan secara langsung di banyak resort di seluruh dunia. Selama Tawana menyanyikan beberapa lagu di sini dan membuat videonya menjadi viral di internet, White Horse Hotel dapat memperoleh setidaknya 1 miliar exposure. Biaya pemasaran jutaan dolar belum tentu menghasilkan efek seperti itu. Ketika Bernard Arnault menyampaikan ide ini kepada Tawana melalui telepon, Tawana tampak jijik. Ia berkata kepada orang tuanya, Bernard Arnault ini tidak terlihat seperti orang terkaya di dunia. Ia selalu berpikir untuk menabung dan mendapatkan barang secara gratis. Sekarang ia ingin aku menyanyikan beberapa lagu di pesta. Biasanya, untuk acara seperti itu, aku harus membayar setidaknya beberapa juta dolar untuk biaya penampilan, bukan? Ia sangat kaya, tetapi ia tidak pernah menyebutkan biaya tersebut. Ibu Tawana tersenyum dan berkata, sayang, ingatlah, semakin kaya seseorang, semakin banyak perhitungannya. Bukannya dia enggan menghabiskan uang, tetapi dia merasa lebih baik tidak menghabiskannya jika memungkinkan. Setelah itu, dia mengingatkannya, jika kamu benar-benar tidak ingin setuju, cari saja alasan untuk menolaknya. Kamu bisa bilang kalau kamu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini atau tenggorokanmu sedang tidak enak badan. Aku yakin dia tidak akan terus mengejarmu. Tawana mengangguk, kalau begitu,
nanti aku akan beritahu dia bahwa saya baru saja menghadiri 20 konser berturut-turut dan saya perlu istirahat karena terlalu memaksakan suaranya. Ayah Tawana berkata, menurutku, sebaiknya kita membantunya dengan membiarkan dia menyanyikan beberapa lagu di pesta. Itu tidak akan berhasil. Ibu Tawana berkata dengan tidak puas, tidak bisakah kamu melihat bahwa Bernard Elno hanya ingin mengambil keuntungan? Sejak kita mendarat di pulau ini, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang menanggung semua pengeluaran kita di pulau ini. Dia bahkan tidak meminta biaya penampilan ketika dia mengundang putriku ke pesta. Sekarang dia bahkan ingin putriku bernyanyi. Mengapa kita harus ikut dengannya? Ayah Tawana tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang sempit. Hanya melihat bahwa bernyanyi saja tidak akan membuahkan hasil, memang benar dia memanfaatkannya, tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika masalah ini terungkap secara daring, dan video putriku yang bernyanyi di pesta itu diunggah ke platform-platform besar, itu juga akan menjadi peluang publisitas yang sangat bagus untuk putriku. Saat ini, ketika bintang-bintang besar melakukan hal-hal yang membumi, orang-orang biasa bagaikan dewa yang turun dari surga, dan itu membuat orang-orang sangat tersentuh. Jika seorang penyanyi top seperti putri saya masuk ke sebuah bar saat liburan dan menyanyikan beberapa lagu untuk pelanggan bar secara gratis, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila padanya jika saya mengunggahnya secara daring. Selain itu, kita berinteraksi erat dengan para tamu di bar White Horse Hotel. Tim resmi White Horse Hotel pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan menginvestasikan banyak uang untuk mencari eksposur di media hiburan di seluruh dunia. Pada saat itu, mereka akan menghabiskan uang untuk membantu mereka dan kami berpromosi bersama. Juga, meskipun Bernard Arno sangat pelit, dia adalah bos dari begitu banyak merek mewah. Pasti akan ada banyak peluang kerja sama di masa depan. Meskipun dia pelit secara pribadi, kerjasamanya di depan umum sesuai dengan prosedur normal. Kelompoknya pasti tidak akan memberikan uang lebih sedikit, jadi bagaimana jika kita menganggapnya sebagai bantuan kepadanya? Bagi kita, semua biaya tidak lebih dari sekadar putri kita menyanyikan beberapa lagu. Kita berjanji kepada Bernard Elno bahwa mungkin hal itu tampak altruistik, tetapi sebenarnya egois. Dalam pasar bisnis saat ini, altruisme seringkali merupakan bentuk keegoisan yang lebih baik. Tawana dan ibunya terdiam pada saat yang sama. Jika dipikir-pikir lagi, analisis ayah tadi sebenarnya sangat masuk akal dan objektif. Kadang-kadang Anda benar-benar tidak ingin orang lain mengambil keuntungan dari Anda, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika ada peluang untuk kerja sama yang saling menguntungkan, itu juga merupakan pilihan yang baik. Meskipun ia mendapatkan beberapa lagunya secara gratis, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan sisi yang lebih membumi dari seorang bintang. Jadi Tawana mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya setuju untuk menyanyikan beberapa lagu di pesta malam ini. Ibu Tawana berkata kepadanya, sayang, dengarkan aku. Kita hanya akan menyanyikan 3 lagu saja. Tawana tidak tahu mengapa dia teringat Charlie lagi, jadi dia berkata, nyanyikan 4 lagu. Aku ingin menambahkan lagu orang lain. Hah? Tanya Ibu Tawana bingung, aku mengerti kamu menyanyikan 4 lagu, tapi kenapa kamu harus menambahkan lagu orang lain? Bukankah lebih baik menyanyikan 4 lagumu sendiri? Tawana berkata tanpa sadar, aku ingin menyanyikan Assassin, milik Sarah Gu, aku sangat menyukai lagu itu. Tawana merasa jika nyanyiannya di pesta malam ini akan menjadi berita utama hiburan, maka dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Charlie dari jarak jauh, dan Charlie pasti akan melihatnya. Ibu Tawana tidak memiliki konsep altruisme. Ia merasa bahwa putrinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat memikirkan putrinya menyanyikan lagu orang lain di depan umum, jadi ia menasihatinya dengan sungguh-sungguh, sayang, tidak masalah jika kamu ingin menyanyikan beberapa lagu, tetapi lebih baik tidak menyanyikan lagu orang lain. Untuk apa repot-repot membuat pakaian pengantin untuk orang lain?
Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Bu, jangan membujukku soal ini. Kalau aku hanya bisa menyanyikan satu lagu, aku juga ingin menyanyikan Assassin milik Sarahgu." Ibu Tawana tampak tak berdaya, namun melihat keteguhan sikap anaknya, ia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, terserah kamu saja." Pada malam hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Para tamu yang mendapat berita itu sudah mengelilingi Seaview Bar, dan semua orang menunggu kemunculan Tawana. Tawana berganti pakaian menjadi congsam bersulam satin, menyisir rambutnya dengan hati-hati menggunakan jepit rambut Cina, dan memandangi dirinya di cermin untuk waktu yang lama, merasa sangat puas. Bernard Arnault dan istrinya juga tiba di pintu Villa Tawana. Mereka membawa armada mobil golf dan bersiap untuk pergi ke bar bersama Tawana. Pada saat yang sama, di laut yang berjarak 100 km, beberapa speedboat hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Setiap speedboat dilengkapi dengan 6 mesin laut superkuat dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di atas speedboat tersebut, terdapat sedikitnya 40 pria bertopeng dan berpakaian hitam, bersenjata senapan. Mereka berjongkok dan memeriksa senjata serta perlengkapan mereka di kabin terbuka. Dan arah yang mereka tuju dengan kecepatan tinggi adalah Pulau Kuda Putih tempat Charlie berada.